Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Ilmiah pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini, kita akan membahas tentang gaya Lorentz atau gaya magnet. Nah, apa itu gaya Lorentz atau gaya magnet yang akan kita pelajari pada segmen kita kali ini? Ya, gaya Lorentz atau gaya magnet adalah gaya yang timbul jika ada kawat pengantar berarus kemudian diletakkan pada daerah yang memiliki medan magnet. Nah, perhatikan contoh yang berikut ini atau gambar berikut ini. Ini adalah arah medan yang dihasilkan, yaitu ke kanan. Jadi ini adalah daerah bermedan dengan arahnya ke kanan. Kemudian saya letakkan kawat pengantar berarus I, arahnya ke atas, dengan sudut theta terhadap arah medannya. Maka pada kawat ini akan timbul gaya Lorentz, sehingga kawat tidak lagi lurus tetapi melengkung ke atas atau ke bawah tergantung arah medan dan arah arus. Berapa besar gaya Lorentz yang dihasilkan? Maka F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana F itu adalah gaya Lorentz, kemudian B adalah induksi magnetik atau medan magnet satuannya Tesla, I adalah kuat arus satuannya ampere, kemudian L adalah panjang kawat satuannya meter, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara medan dan arus. Oke. Yang kedua adalah menentukan arah gaya Lorentz, di mana untuk menentukan arah gaya Lorentz kita menggunakan aturan tangan kanan ampere, ibu jari menunjukkan arah arus I, 4 jari lurus menunjukkan arah medan, kemudian telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di sini sudah jelas terlihat bahwa ibu jari di sini menunjukkan arah arus, 4 jari lurus menunjukkan arah medan, kemudian telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Nah, ketiga besaran ini I, B, dan F itu adalah saling tegak lurus, di mana I tegak lurus dengan B, B tegak lurus dengan F, dan I tegak lurus dengan F. Tambahan lainnya di sini untuk tanda titik atau dot itu menunjukkan bahwa besaran menjauhi bidang. Kemudian yang kedua, cross atau silang menunjukkan bahwa besaran tersebut mendekati bidang. Nah, selanjutnya adalah contoh. Contoh di sini ada beberapa contoh yang saya berikan. Yang pertama adalah untuk medan berupa titik, yaitu menjauhi bidang. Kemudian I-nya menuju ke bawah. Kemana ke arah gaya Lorentz-nya? Maka kita pakai aturan tangan kanan. Di sini ibu jari, 4 jari diarahkan menjauhi bidang kamar. Kemudian ibu jari diarahkan ke bawah, sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan di sini adalah ada dua alternatif, karena tiga besaran ini harus saling tegak lurus, maka tidak mungkin ke atas ya. Nah, sehingga arah gaya Lorentz yang dihasilkan adalah ke kiri. Contoh berikutnya yang kedua di sini adalah arus mendekati bidang. Kemudian B-nya ke atas, maka gaya Lorentz yang dihasilkan adalah ke kanan. Ya. Nah, untuk yang ketiga di sini untuk gaya Lorentz-nya mendekati bidang, kemudian I-nya ke arah kanan, maka kemana ke arah medannya. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan arah gaya Lorentz untuk arah mata angin. Di sini kita punya SBUT, selatan, barat, utara, dan timur. Kemudian atas dan bawah. Di sini medannya menuju timur yang pertama. Kemudian arusnya menuju utara. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Berarti alternatifnya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Maka kita pakai aturan gaya Lorentz, aturan tangan kanan, maka kita mendapatkan F-nya ke bawah. Nah, sekarang untuk B-nya ke atas. Nah, kemudian I-nya ke arah selatan. Kemana ke arah gaya Lorentz-nya? Untuk contoh menentukan arah gaya Lorentz. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang gaya Lorentz pada dua kawat pengantar lurus. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua kawat pengantar, yaitu I1 dan dialiri I1 dan I2 berjarak R.
Untuk menentukan gaya Lorentz pada dua kawat pengantar ini kita pisah, kita satu-satu ya. Jadi di sini untuk yang pertama adalah kawat 1 dengan arah arus ke atas besar I1. Nah, maka di sekitar kawat 1 ini memiliki medan. Nah, untuk medan yang berjarak R dari kawat 1 di sebelah kanan, maka besarnya adalah B1 dengan arah adalah mendekati bidang karena I-nya adalah ke atas. Maka ibu jari ke atas, 4 jari melengkung mendekati bidang gambar, maka B1-nya adalah sini. Nah, kemudian jika I besarnya adalah mu0 I1 per 2πr. Nah, kemudian jika pada daerah bermedan ini B1 saya letakkan kawat pengantar I2 yang arahnya ke bawah, maka pada kawat pengantar ini timbul gaya Lorentz. Nah, kemana arah gaya Lorentz-nya? Karena di sini B-nya silang, I-nya ke bawah, maka arah gaya Lorentz yang dihasilkan adalah ke kanan, yaitu F21. Gaya Lorentz kawat 2 akibat kawat 1, maka besarnya adalah B1 kali I2 kali L. Kita masukkan B1-nya, maka ketemu F21 sama dengan mu0 I1 per 2πr kali I2 kali L. Nah, apakah di kawat 1 juga punya gaya Lorentz? Ya, karena pada kawat 1 itu juga merupakan daerah bermedan yang dihasilkan oleh kawat 2. Arah medannya adalah mendekati bidang. Ya, karena di sini I2 adalah ke bawah. Maka arah 4 jarinya mendekati bidang. Di sini B2 besarnya mu0 I2 kali 2πr. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Maka kita tetap pakai aturan dan ampere. Adanya F-nya ke kiri, F12. Besarnya adalah B2 kali I1 kali L. Maka kita masukkan nilai B2-nya, maka F12 sama dengan mu0 I2 per 2πr kali I1 kali L. Nah, kita lihat bahwa besar F21 dan F12 adalah sama besar. Dan kawat menjadi tidak lagi lurus, tapi melengkung ke kiri dan ke kanan. Oke, sekarang kita akan menentukan gaya Lorentz pada kawat yang lebih dari dua gitu ya. Jadi saya contohkan gaya Lorentz pada 3 kawat pengantar. Nah, sini ada 3 kawat 1, kawat 2, kawat 3. I1 dialiri arus I1, kawat 2 dialiri arus I2, dan kawat 3 dialiri arus I3 untuk jaraknya R12 dan R23. Misalnya kita akan menentukan gaya Lorentz pada kawat yang kedua. Kita gambarkan kawat yang kedua. Untuk kawat yang kedua berarti di sini berada pada daerah bermedan yang dihasilkan oleh kawat 1 dan kawat 3. Berarti ada B1 dan B3. Nah, B1 arahnya mendekati bidang karena I1 arahnya ke atas, sementara kawat 2 berada di sebelah kanannya. Besarnya adalah mu0 I1 per 2πr12. Kemudian untuk B3, nah, arahnya adalah menjauhi bidang karena kawat 2 berada di sebelah kirinya I3 dan I3 arahnya ke atas, maka hasilnya adalah arahnya menjauhi bidang. Besarnya mu0 I2 per 2πr23. Sekarang kita tentukan arah gaya Lorentz-nya di sini. Untuk B1 arahnya masuk, kemudian I3-nya I2-nya ke bawah, maka arah gaya Lorentz-nya adalah ke kanan, yaitu F21. Besarnya B1 kali I2 kali L, sehingga F21 sama dengan mu0 I1 per 2πr12 kali I2 kali L. Kemudian untuk gaya Lorentz yang kedua di sini B-nya adalah titik, maka arah gaya Lorentz yang dihasilkan adalah ke kiri, F23, yaitu B3 kali I2 kali L, di mana F23 sama dengan mu0 I3 2πr23 kali I2 kali L. Nah, untuk mencari gaya Lorentz total di kawat 2, karena di situ ada 2 vektor, maka kita kurangkan karena gayanya berlawanan ya. Maka F21 yang ke kanan positif dikurangi F23 yang ke kiri negatif. Oke. Nah, sekarang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak.
terjadi jika benda bermuatan bergerak pada daerah bermedan magnet. Ya, sekarang kita perhatikan bahwa F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Jika muatan yang bergerak itu adalah arus ya, maka arus kita ganti definisikan bahwa jika I sama dengan Q per T muatan tiap waktu, maka kita akan mendapatkan F sama dengan B Q per T kali L kali sin theta. Nah, L per T itu adalah kecepatan. Sehingga P sama dengan L per T, maka F sama dengan BQV sin theta. Dengan F gaya Lorentz Newton, B-nya induksi magnet atau medan magnet Tesla, Q-nya muatan benda Coulomb, P-nya kecepatan gerak benda meter per sekon, dan theta adalah sudut antara B dan V. Arah gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak di sini sama, kita tetap menggunakan aturan tangan kanan ampere. Yang pertama adalah ibu jari menunjukkan arah gerak muatan, jadi V, ibu jari menunjukkan V. Kemudian 4 jari lurus itu menunjukkan arah medan yang dihasilkan. Kemudian telapak tangan di sini menunjukkan arah gaya Lorentz untuk muatan positif, sedangkan punggung tangan adalah arah gaya Lorentz untuk muatan negatif. Sama gambarnya, cuman I itu saja yang diganti dengan V, jari ya. Tetap tandanya ada dua, yaitu titik menjauhi bidang, untuk silang adalah mendekati bidang. Nah, bagian terakhir di sini bagaimana dengan lintasan yang terbentuk? Ya, nama lintasan yang terbentuk oleh muatan yang bergerak bergantung pada sudut tetanya, di mana jika theta sama dengan 0, maka lintasan yang terbentuk adalah garis lurus. Jika theta sama dengan 90 derajat, maka lintasan yang terbentuk adalah lingkaran. Sehingga kalau berupa lingkaran berarti ada jari-jari lingkaran. Kita menentukannya dari gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz, karena kalau bergerak melingkar pasti punya gaya sentripetal. Nah, di sini gaya sentripetal besarnya mv kuadrat per r, dan gaya Lorentz ini adalah bqv, karena sin tetanya adalah sin 90 sama dengan 1 ya. Ini dicoret dengan ini, maka R sama dengan M kali V per B kali G, dengan R adalah jari-jari lintasan meter, kemudian di sini ada V yang merupakan kecepatan gerak muatan meter per sekon. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk segmen kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulanginya dari depan dan bisa mengulangi untuk materi kita yang sebelumnya, yaitu medan magnet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.